Pagi, luar biasa. Oh, kita ketemu lagi di video saat ini. Kita akan bahas tentang kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan dari sudut sales dan dari sudut teknikal. Nah, itu juga kita ambil bahasan dari buku Method Sales. Nah, gimana sih sebenarnya cara memuaskan pelanggan? Biasanya ada pelanggan komplain, pelanggan pengen buru-buru, pelanggan pengennya diutamakan, pelanggan pengennya seperti dirajakan. Nah, kalau dari sisi sales, bagaimana, Mary? Gimana cara memuaskan pelanggan? Itu yang pertama, kita harus bisa jadi sales yang fast respon, ya Pak. Nah, biasanya karena rata-rata customer kita itu pengennya buru-buru. Kalau pengen sesuatu tuh pengennya buru-buru dibales, pengennya buru-buru cepat ditanganin gitu. Nah, itu yang pertama, kita harus fast respon. Terus kalau ada pertanyaan tentang case-case dia, kalau memang kita nggak tahu, biasanya kita langsung tanya ke tim teknikal kita. Pokoknya harus segera ditanganin juga. Walaupun kita nggak tahu, tapi kalau kita fast respon, itu tuh customer itu tuh bakal merasa kayak ini orang customer ini pas respon ya, terus itu jadi customer itu puas gitu, jadi dia bakal beli ke kita lagi. Biasanya kalau misalnya salah respon kan jawabannya itu enggak, dia nggak beli yang ini deh karena slow respon, malas deh, kita cari pas aja. Karena kan customer dari mereka pun itu pasti ada yang pengen buru-buru kan mau dibeli. Oke, bagus, mungkin itu salah satunya. Gimana Mas Adi dari sisi technical atau service? Jadi kalau dari teknikal ya Pak, kan ada komplain masuk, artinya harus ada evaluasi dulu apa nih dari komplain orang. Jadi kita betul-betul memaknai. Yang pertama, kalau saya memahami situasi kondisi orang terlebih dahulu, terus yang kedua baru memahami produknya, memang seperti itu adanya yang rusak atau apa, terus kita gali lagi lebih dalam. Jadi benar-benar kita evaluasi orangnya yang tidak tahu menggunakan atau dari sisi produknya kita orang yang bermasalah. Nah, nanti dari situ kita susun action apa nih yang harus kita lakukan, terus baru buat plan bagaimana kedepannya untuk tidak terjadi berulang seperti ini lagi. Mungkin bisa simpel itu juga. Oke. Boleh. Jadi saya menarik kesimpulan dari dua sisi yang berbeda. Jadi sebenarnya hampir sama sih. Sebenarnya jadi kepuasan customer atau pelanggan itu adalah sebenarnya merupakan situasi yang ditunjukkan oleh si customer tersebut ketika dia menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Dan sebenarnya kalau kita jelaskan dengan baik, harusnya si customer juga mengerti bahwa setiap pelayanan itu memang membutuhkan sebuah proses. Jadi nggak bisa juga terburu-buru, tergesa-gesa, maunya diutamakan. Semua tetap diutamakan, tapi memang ada skala-skala prioritas yang bisa kita berikan buat mereka. Nah, secara singkat, sebenarnya kalau kepuasan pelanggan itu adalah sesuatu hal yang dicari atau dibutuhkan customer untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan, seperti barang atau jasa, dan mempunyai produk jasa yang terbaik, berkualitas, merupakan itu jadi incarannya si customer. Karena semakin baiknya kualitas produk atau jasa, itu akan berperan penting untuk menarik customer yang berpulang. Berkemungkinan besar customer akan percaya dan membutuhkan perusahaan yang punya loyalitas. Oleh sebab itu, kepuasan customer atau pelanggan hingga saat ini masih telah menjadi bagian integral dalam visi misi, tujuan, positioning statement, atau berbagai hal lainnya dalam sebuah perusahaan yang menjadi tujuan. Ya, itulah pokoknya tujuan kepuasan pelanggan. Jadi ya seperti itu, dari sini kita jadi tahu pelanggan itu punya karakter seperti apa. Nah, kemudian kita juga harus memegang komitmen secara mendalam untuk bisa memuaskan customer. Ya, berat itu. Berat. Jadi itulah dari bahasan yang kita sampaikan dari sisi kepuasan. Oke.
Demikianlah video untuk terkait kepuasan pelanggan. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat pagi.